Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuni Ningsi dari kelas 28B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar evaluasi. Kata evaluasi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun, evaluasi ini seringkali disamakan dengan tes, penilaian maupun pengukuran. Padahal sebenarnya keempat kata tersebut mempunyai makna yang berbeda. Jadi berikut ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya itu tes, evaluasi, penilaian maupun pengukuran. Nah, yang pertama itu adalah tes. Tes berasal dari bahasa Latin testum yang berarti sebuah piring atau jambangan yang terbuat dari tanah liat, di mana pada mulanya kata tersebut digunakan di bidang psikologi sebagai metode untuk menyelidiki tingkat kejiwaan seseorang. Nah, di dalam dunia pendidikan, tes digunakan atau diartikan sebagai suatu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris yaitu measurement, di mana di dalamnya terdapat kegiatan untuk mengukur atau membandingkan fakta-fakta yang ada dengan kriteria tertentu atau ukuran tertentu yang sifatnya itu kuantitatif. Jadi di dalam pengukuran itu terdapat proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Nah, di dalam ilmu pengukuran itu disebut sebagai psikometri. Jadi, alat yang biasa digunakan itu seperti stopwatch, meteran, timbangan, maupun alat ukur yang lain. Namun, di dalam dunia pendidikan biasanya menggunakan pembakuan instrumen berupa soal misalnya pilihan ganda maupun kuesioner atau non-test. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian atau di dalam bahasa Inggrisnya yaitu assessment dengan akar kata assess yang berarti menilai atau menaksir, di mana menilai merupakan suatu pengambilan keputusan terhadap sesuatu berdasarkan pada kriteria tertentu atau ukuran tertentu, misalnya baik buruk maupun tinggi rendah. Jadi di dalam dunia pendidikan, penilaian itu merupakan suatu proses pengumpulan informasi untuk memonitor bagaimana kemajuan peserta didik, yang artinya penilaian ini merupakan kelanjutan dari proses pengukuran. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. In English is evaluation, yang berarti penilaian, yang akar katanya itu adalah value, yang berarti nilai, di mana merujuk pada suatu tindakan untuk menentukan nilai dari sesuatu atau nilai terhadap sesuatu. Evaluasi dapat dikatakan sebagai sinonim dari assessment, namun mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Seperti kalau assessment itu mempunyai ruang lingkup yang terbatas, yaitu misalnya pada prestasi. Namun kalau untuk evaluasi yaitu lebih secara meluas seperti pada sistem kurikulum, sistem pendidikan maupun sistem pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi secara umum di sini untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari sistem pembelajaran secara luas, di mana sistem pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah tujuan, materi, metode, sumber belajar, kemudian media serta lingkungan dan proses penilaian itu sendiri. Kemudian untuk tujuan khusus dari evaluasi ini adalah untuk merangsang peserta didik dalam melakukan program pendidikan, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik, sehingga kita bisa mengetahui atau mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis evaluasi.
Yang pertama itu adalah evaluasi formatif yang dilaksanakan pada saat pertengahan semester berupa UTS maupun ulangan harian. Kemudian yang kedua itu adalah evaluasi sumatif, di mana evaluasi ini dilaksanakan setelah guru menyelesaikan program pembelajaran selama 1 semester. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi penempatan atau placement, di mana di sini siswa ditempatkan pada program pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kemudian berikutnya adalah evaluasi diagnostik, yang di sini tujuannya untuk mengetahui apa saja kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi ada 4. Yang pertama itu fungsi formatif, di mana memberikan feedback kepada guru untuk melakukan perbaikan atau memberikan remedial kepada peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran sepenuhnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah fungsi sumatif, di mana di dalamnya untuk memberikan pengetahuan sejauh mana siswa menguasai materi pembelajaran dan untuk menentukan nilai sebagai bahan untuk pertimbangan kenaikan kelas untuk peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah fungsi diagnostik, di mana untuk mengetahui latar belakang apa saja yang menjadi penyebab peserta didik mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya adalah fungsi seleksi dan penempatan, di mana sebagai dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian berikutnya adalah prinsip dari evaluasi, yaitu ada 5. Yang pertama kontinu, yang kedua kooperatif, yang ketiga komprehensif, yang keempat adil dan objektif, dan yang kelima adalah praktis. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.